Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Kita bersyukur pada malam hari ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sudah melewati puasa Ramadan kita 12 hari. Semoga 12 hari itu yang tiap harinya kita muhasabah, kita hitung-hitung dan kita teliti-teliti. Semoga kita semakin hari semakin memperkecil tindakan, perkataan atau perbuatan yang memang bisa merusak puasa kita. Salawat serta salam semoga tetap dilimpahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena jasa beliaulah kita sekarang berada pada era keimanan dan keislaman kita. Jamaah Masjid Syuhada yang berbahagia, pada saat ini saya akan membawakan materi masalah kematian. Barangkali bisa saya rubah judulnya adalah renungan kematian. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf 34, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Setiap makhluk itu mempunyai batas ajal yang telah ditentukan, pasti. Apabila ajal itu sudah menghampiri kita, maka kita tidak bisa minta ditunda. Kita tidak bisa membelakangkan atau kita minta dipercepat walaupun hanya sesaat. Ini adalah Quran. Hadirin yang berbahagia, banyak teman kita yang sudah mendahului kita, banyak orang-orang tercinta kita yang sudah mendahului kita, banyak tetangga kita, kenalan kita, bahkan kolega-kolega kerja kita sudah mendahului kita dan tidak akan pernah kembali. Dan insya Allah kita pun akan menyusul mereka. Dalam hal kematian ini pasti tidak ada kekuatan apapun yang bisa melawan, tidak ada kekuasaan apapun yang bisa mengintervensi. Maka dari itu lewat kesempatan ini marilah kita merenung sejenak. Apa yang sudah kita lewati dari umur-umur kita? Apakah umur kita yang sampai sudah 60 tahun, 70 tahun, ada yang 30 tahun, 20 tahun?
itu semua berbobot. Artinya umur itu adalah nanti yang mendukung kita. Apakah hanya berlalu begitu saja? Makanya Allah juga mengingatkan banyak umatku ini yang merugi. Kadang-kadang kita segala sesuatu itu mesti nanti dulu. Kalau sudah nanti dulu, maka yang berperan adalah setan. Sudah masuk karena ada celah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jibril berpesan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Isma syi'ta fa innaka mayyitun." Dalam sebuah riwayat hadis, ini penggalannya bahwa Nabi Jibril memesan kepada Muhammad, silakan manusia berbuat apa saja semaumu. Apakah kalian mau mentaati peraturan? Apakah kalian mau melanggar? Apakah kalian mau ibadah baik? Apakah kalian mau jelek? Mau cuek dan sebagainya? Isma syi'ta, mau kamu. Maka fa innaka mayyitun, kamu tetap mati. Apapun yang kamu perbutkan di dunia ini, sehebat apapun kelompokmu, sehebat apapun partaimu barangkali, maka endingnya kita tidak akan lepas dari yang dikatakan maut atau mati. Rasulullah SAW dalam sebuah kisah, pada saat Rasulullah di rumahnya Aisyah radhiyallahu anhu, kebiasaan Rasulullah itu pada malam-malam akhir setelah sholat malam, beliau adalah keluar rumah. Kemana beliau? Ternyata pada saat beliau itu keluar, padahal ya Aisyah adalah istri yang paling dicintai Rasulullah, malam ditinggal. Kemana? Ternyata menurut kisah ini adalah beliau adalah mengunjungi makam yang ada di kota Madinah, yaitu Baqi namanya. Ini menandakan apa? Bahwa Rasulullah sendiri tidak akan menyanyiakan atau tidak akan meremehkan bagaimana manusia itu setelah mati. Dan memang kita harus selalu begitu, karena tanpa begitu kita kadang-kadang tanpa rem, kita tidak sadar. Banyak di antara kita yang sudah tahu kedahsyatan hidup setelah mati. Kita sudah banyak membaca, kita sudah banyak mengkaji, tetapi pada dasarnya kita sebagai manusia adalah pada dasarnya kita banyak yang lalai, kita banyak yang lupa. Apalagi kalau sudah nafsu menguasai kita, maka itu tidak akan bisa diingatkan. Makanya Rasulullah dengan peringatan dari Jibril itu, beliau menyampaikan kepada sahabat-sahabatnya. Tapi sebetulnya itu pesannya bukan hanya untuk Rasulullah, tetapi untuk kita semua. Silakan berbuat apa saja, ingat, kamu pasti mati. Nah, kalau sudah gini terus gimana Bapak Ibu? Inilah yang perlu kita renungkan. Bagaimana seandainya hari ini kita sakit, kemudian dokter mengatakan begini, rasanya lihat kondisi Bapak Ibu ini, kalau 30 hari itu mungkin sampai atau enggak. Ini bukan Allah Pak ya, ini baru manusia, bisa meleset, bisa lebih cepat, bisa
tidak terjadi. Atau barangkali ada peringatan lagi seminggu. Mungkin dengan begini kamu seminggu ini mungkin akan mati. Kalau kita melihat kondisi seperti itu, apakah kita santai-santai aja? Apakah kita tetap pada posisi semula-semula saja? Atau kita bergegas? Barangkali kalau satu hari, besok kamu akan mati. Kalau kita memang tahu bahwa besok kita akan mati, mungkin di antara kita semua tidak akan ada yang keluar dari masjid ini. Kita akan memperbanyak sholat, kita istighfar, kita bertasbih kepada Allah, kita mendatangi orang-orang yang pernah kita sakiti. Karena ini udah final. Tidak ada lagi kehidupan yang bisa merubah. Hadirin jamaah sholat tarawih isya yang berbahagia, kita pada dasarnya udah divonis oleh Allah dalam surat Az-Zumar ayat 30, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya kamu itu akan mati dan mereka pun juga mati. Kita tahu Fir'aun mati, Abu Lahab mati, Abu Jahal mati. Bahkan para salafus soleh pun juga meninggal dunia. Ibrahim, Adam, Idris, Nuh, Hud, sampai Nabi Muhammad pun semuanya meninggal dunia. Apalagi kita. Nah sekarang kita bayangkan Bapak Ibu, karena waktunya mendesak, kita bayangkan aja sejenak bahwa transit kita ke alam akhirat nanti adalah pada alam barzah atau disebut dengan alam kubur. Alam kubur itu kita bayangkan Bapak Ibu, kita mencoba umpamanya seminggu aja kita di rumah, makanan dipenuhi, semua dipenuhi, tapi HP nggak boleh bawa, lampu dimatikan, gimana Bapak Ibu kita rasanya? Itu barangkali baru seminggu. Fir'aun itu dari ribuan tahun. Bahkan ada di masjid ini kemarin ada sebuah, maaf, disampaikan oleh mubalik kita, ada ceramah kita, bahwa alam kubur itu sama dengan alam penungguan pertama. Kita ibaratkan kita naik pesawat mau ke Jakarta, ke Surabaya, kita nunggu di bandara Balikpapan, ada pengumuman, karena kondisi cuaca maka pesawat diberangkatkan 10 jam mendatang. Bagaimana Bapak Ibu? Kita baru nunggu 10 jam aja, kita bisa kemana-mana, bisa lari-lari, kita udah gelisah itu. Tapi ini ada dua hal ini yang perlu kita cermati. Boleh jadi kita menunggu ini ada dua sikap atau dua hasil atau pengaruh yang dihadapi oleh manusia itu sendiri. Yang pertama adalah kalau kita pergi dengan modal atau bekal yang cukup, maka dengan delay atau ditunda maka no problem, tidak ada masalah. Bekal cukup, uang banyak, mau apa saja bisa, kemana aja, kemana kita jalan-jalan, nggak terasa nanti berangkat. Tapi bagi kita yang uang sakunya cupet atau pas-pasan, maka kita udah gelisah. Nanti kalau sampai Surabaya saya nggak bisa nginap seperti apa, macam-macam. Sama juga di alam kubur. Apabila modal kita ini banyak cukup, maka tidak ada masalah.
Bahkan di dalam riwayat disebutkan bahwa di alam kubur nanti ada dua golongan, yaitu golongan pertama dibukakan karpet menuju surga itu, dan dia bisa melihat surga. Memang Pak, kalau kita lihat makam itu ya begitu, nisan-nisan batu. Tapi kan alamnya bukan itu Pak, itu kan fisiknya. Dibukakan, dilihatkan surga, kemudian di sana kelihatan indah. Maka orang yang amalnya banyak, maka dia malah berdoa, ya Allah cepatkanlah kiamat. Dia malah cepat kiamat. Karena apa? Ingin surga itu, memang surga menjadi tujuannya. Tapi satu orang yang biasa berbuat jahat, berbuat zalim, maka di sana juga dibukakan, tapi karpetnya adalah dari neraka, yang setiap saat melihat neraka. Semoga hidup kita ya lewat puasa Ramadan ini semakin lebih baik. Kita menanam, membuat teman-teman kita yang menemani kita nanti pada saat mulai dikubur. Semoga teman-teman kita nanti juga, ini sebetulnya masih banyak kisah, cuma karena waktunya udah mepet. Mudah-mudahan kita bisa membuat teman-teman kita untuk menemani kita di alam kubur. Apa itu? Tidak lain adalah amal soleh kita. Bahkan orang yang sudah meninggal, kalau tahu bahwa meninggal itu seperti ini, maka dia protes kepada Allah, saya minta ya Allah sesaat aja hidupkan. Mau berbuat apa kamu? Mau nanam sawit? Mau nambah tanah? Ya tidak mungkin ya, dikatakan saya mau beramal. Itu ini di Al-Quran Bapak Ibu. Ya saking menyesalnya dia mau hidup lagi. Kalau tahu begini saya beramal ini, tapi udah terlanjur. Maka dari itu sekali lagi mohon maaf Bapak Ibu, kebetulan saya juga kena radang, jadi nggak bisa lama, kurang lebihnya mohon maaf. Ya saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.